Ya, halo teman-teman, semangat pagi ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Kita kembali ya menganalisa saham-saham top gainer yang bisa memberikan peluang untuk bursa kemarin ya. Kita lihat top gainernya di 27 Mei 2024. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan memulainya dengan saham yang pertama adalah SSIA. Nah, bagaimana petanya? Seperti ini teman-teman ya. SSIA ini kita perhatikan dulu ya, yang sebagai dalam teknik unfold itu yang perlu kita pahami ketika saham itu sudah naik atau masuk dalam kategori top gainer adalah karakternya, teman-teman. Karakternya bagaimana? Karakter itu bagaimana? Contohnya seperti ini, teman-teman. Biasanya SSIA itu kalau dia sudah naik 10% biasanya akan longsor atau gimana gitu. Jadi karakter itu bisa kita pahami dari kejadian masa lalu, seperti itu, teman-teman. Contohnya adalah begini ya. Ini dia sudah naik, dia adalah 15%, baru besoknya dia malah longsor, seperti itu. Nah, jadi apakah Pak Pinem dia nanti akan naik 10% ini akan longsor juga? Tentunya beda ya, tentunya beda. Apanya? Kenapa beda? Karena ini teman-teman dia kan baru naik 2%, baru 10%, baru totalnya baru 12%. Berbeda dengan ini. Ini kan sudah naik 3%, 3%, baru 15%, totalnya sekitar 21%. Nah, seperti itu dia. Dari volumenya juga tampak ini agak berbeda sedikit dia, volumenya juga berbeda. Seperti itu dia teman-teman. Jadi menurut saya ya SSIA ini apakah masih berpeluang? Tentunya berpeluang. Seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu di sini chartnya ya. Kita coba buka SSIA ya teman-teman ya. SSIA. Oke, SSIA ini ya. Nah, ini dia SSIA teman-teman ya. Sudah turun dari garis apanya ya, garis EMA-nya ya, biasa EMA-nya. Nah, jadi teman-teman dengan seperti ini menurut saya adalah dengan kenaikan SSIA 10% ya, saya sampaikan sama teman-teman ya, di mana tadi saya coba cek dulu, harga closing-nya adalah 10.90 ya, 10.90. Maka dengan itu saya sampaikan sama teman-teman adalah support pertahanannya ya. Oke teman-teman ya, saya sampaikan sama Anda. Support pertahanannya ini teman-teman ya, support pertahanannya ini adalah ada di harga, oke ya, kita lihat di sini, support pertahanannya itu ada di harga 10.65 teman-teman, 10.65. Nah, di sini support pertahanan. Nah, ini support pertahanannya itu di harga 10.65, lalu support kuatnya itu ada di harga 10.15. Ya, 10.15. Itu ada di sini teman-teman, 10.15. Nah, gini. Oke, saya cek, saya buatkan ya. Sebentar ya. Support pertahanan. (10.65). Oke ya, ini teman-teman ya, 10.65, lalu support kuat ya. Support kuatnya. Seperti teman-teman. Ini untuk SSIA ya. Nah, jadi saya akan membuat dua metode area entry, Yang pertama itu adalah dia, kalau teman-teman merasa SSIA ini bisa langsung up gitu ya, langsung up ya, beli nanti dia di harga buy ya, up. Ini kita cerita up ya, up. Langsung up. Ya, beli nanti dia di harga 10.90 langsung HK saja, lalu tunggu di harga 10.65, lalu tunggu lagi di harga 10.15. Seperti itu teman-teman. Kalau langsung up. Nah, begitu. Jadi bisa kita langsung dapat barang. Karena bisa saja 10.65 ini nggak dijemput, teman-teman. Seperti itu. 10.65 ini nggak dijemput. Nah, seperti itu dia teman-teman ya. 10.65 ini nggak dijemput. Bisa itu terjadi, gitu dia. Tapi kalau dia misalnya apa, langsung menurut teman-teman, Pak Pinem dia akan ada ayunan nih, gitu ya. Ada ayunan nih, sorry ya, sorry. Ada ayunan nih, bisa down dulu gitu ya. Kalau down dia, ya down. Nah, kita bisa buat strateginya seperti ini adalah di harga kita beli di harga 10.65 ya, kita bisa cicil ya, cicil. Nah, lalu kita bisa beli di harga 10.35, oke, seperti biasa ya, baru di 10.15 teman-teman. Intinya breakdown dari 10.15 kita keluar dulu gitu. 10.15. Nah, kalau misalnya down ya, dengan target sell yang tentukan teman-teman untuk saham SSIA ini ya, target sell-nya ya. Target sell
Target sell terdekatnya itu dia adalah di harga, saya sampaikan adalah di harga 1.200 ya, bisa terdekatnya 1.200 dan di harga 1.260. Seperti itu teman-teman. Inilah target sell terdekatnya. Nah, begitu. Bagaimana kira-kira teman? Mau pilih yang up dulu atau yang down dulu? Seperti itu. Jadi ada teknik yang mau langsung dapat barang, ada yang tidak. Seperti itu teman-teman. Nah, inilah dia untuk saham SSVA. Semoga bisa memberikan cuan kepada teman-teman. Yang pasti petanya ini seperti ini ya. Seperti dalam teknik unfold, antrinya itu adalah 3 titik entry teman-teman. Seperti itu dia ya. Itu dia untuk saham yang pertama. Untuk saham top gainer kita ya, saham yang pertama adalah SSIA. Seperti itu teman-teman. Lalu kita masuk lagi ke saham yang kedua ya. Kita lihat saham yang keduanya yang kemarin kita sudah edukasikan di channel kita juga ya. Yang berikutnya itu adalah saham ini teman-teman ya. Yang berikutnya adalah saham Gria ya, saham Gria. Nah, ini teman-teman Gria. Kemarin teman-teman kita para unfollower banyak ini yang cuan di Gria ya, banyak udah pada take profit tapi sahamnya masih naik terus seperti itu ya, masih naik. Nah, begini teman-teman. Jadi kalau kita lihat Gria ini ya, kita lihat Gria ini. Gria ini teman-teman ya, dia ini sahamnya ini sudah naik ya, sudah naik kalau kita lihat itu cukup tinggi teman-teman, di mana dia bantuan low-nya itu adalah di 111. 111, low ternaik 111, sudah naik ke 188. Ini udah cukup tinggi sekali ya. Sudah mau mendekati 80%, 70% ya Gria ini. Nah, itu doa teman-teman. Lalu Gria ini ya, saya perhatikan ya, dia mau naik sedikit juga, dia mau naik banyak juga, artinya lah naik 12%, naik 3% ya, naik berapa persen, 1% ya kan. Dia ini volumenya selalu merata ratusan ribu saja, seperti itu, ratusan ribu saja. Ratusan ribu. Nah, jadi lalu yang berikutnya adalah ini dia naik nih di 27 di tanggal 27 ini di mana volumenya ini 12% teman-teman, ini cuma 159.000 gitu. 159.000. Artinya apa teman-teman? Begini teman-teman ya. Kemarin naiknya cuma sedikit, 3%, 1% gitu ya. Dia naik sampainya volumenya 100 ribuan juga gitu. Tapi di sini tidak. Seperti itu. Artinya di sini apa? Artinya di sini adalah ketika kenaikan ini 12% ini tidak banyak lagi barang atau antrian retail yang jualan yang bisa dimakan oleh para proxy. Seperti itu. Seperti itu pola pikirnya yang saya berikan, teman-teman. Jadi ketika dia naikkan ini, nggak banyak lagi barang yang mau dimakan. Tidak ada lagi perlawanan daripada retail. Retailnya udah pada apa semua, sudah pada take profit semua, begitu. Kalau misalnya ada perlawanan daripada retail, ya perlawanan daripada retail, ini barang akan bisa didapatkan lebih banyak. Seperti kalau memang dia masih niat mau naikkan, ini sudah tidak ada. Nah, seperti itu dia teman-teman. Sudah mulai apa ini retail yang sudah mulai takut untuk entry. Itulah pemahaman secara ilmu unfold. Jadi tentunya seperti ini adalah peluang dari Gria ini bisa bereuforia kembali. Seperti bisa bereuforia kembali. Nah, begitu dia. Nah, takutnya di sini di fase ini adalah ketika ini sudah mulai naik begini, dilihat juga volumenya juga sudah mulai tidak ada perlawanan daripada retail sehingga memutuskan ya saat ini bahwasanya para retail akan berpikir ya kita akan berpikir bahwasanya ini masih berpeluang naik tinggi begitu dia karena udah nggak perlawanan berarti kalau nggak ada perlawanan bandarnya bisa naikkan lebih tinggi seperti itu teman-teman itu pola pikirnya secara unfold sehingga akan ada euforia untuk mengejar barang ini seperti itu ketika ini dikejar takutnya nanti adalah ketika dikejar ini, bandarnya atau proxy dari Gria ini supply sedikit-sedikit, supply distribusi maksudnya. Seperti itu teman-teman. Maka daripada itu saya sampaikan untuk saham Gria ini petanya adalah saya sampaikan teman-temannya peta dari saham Gria ini saya cek dulu adalah saya hitung dulu volumenya ya, saya hitung dulu. Nah, kita masuk ke chartnya dulu. Catnya kita coba lihat Gria ya. Gria, oke. Iya, ini dia saham Gria, naiknya cukup oke ya. Cukup oke di sini.
volumenya juga gede, ini juga volumenya juga mendukung. Wah, mantap ini, makin naik makin tinggi ya. Tapi tentunya kita harus ada pahami namanya guyuran. Gitu teman-teman ya. Di mana Gria ini sudah naik sekitar adalah 12% kemarin ya, 12% kemarin. Maka petanya saya buat adalah teman-teman ya, Gria ini saya buat petanya adalah sebentar ya, sebentar. Peta dari saham Gria ini adalah, saya hitung dulu ya teman-teman volumenya, ini teman-teman ya. Peta dari saham Gria ini. Nah, ini teman-teman ya. Support pertahanannya saham Gria ini ya, support pertahanannya itu ada di harga 179 teman-teman, 179 ya. Di sini support pertahanan 179, lalu support kuatnya itu ada di harga 18166 ya, 179 dan 166. Oke ya, oke contohnya di sini teman-teman, 166 ya 179 seperti itu, 166 179 seperti itu ya. Jadi menurut teman-teman ya, menurut teman-teman saya cek terus dulu sini ya, support pertahanan. Nah, menurut teman-teman ini bisa apa enggak gitu? Bisa langsung naik enggak? Seperti itu. Kita masuk lagi ke konsep yang tadi ya. Ini sangat high risk ya, sangat high risk. Jadi kita harus berpikir cermat juga. Kalau Anda merasa dia akan up ya, langsung cep up gitu ya, langsung naik ya. HK saja teman-teman, beli dia di 188, baru tungguin lagi dia 179, baru tungguin lagi dia di 166. Seperti itu. Kalau dia tidak ya, Anda merasa dia akan down ya, kita cerita down ya. Saya sarankan Anda membelinya di harga 179, ada istilahnya distribusi ya di 179, lalu dia setelah itu di harga 172, lalu di harga 166. Seperti itu. Tentunya dengan konsep piramida. Jadi kalau dia up, HK, cus. Kalau dia down, ya apa? Kalau dia down, ya sikat dulu gitu ya. Kalau dia down, ya turun dulu, dia kita tunggu saja di sana teman-teman. Seperti itu dia. Dengan target sell yang saya tentukan untuk saham Gria ini, dikarenakan dia naiknya terlalu tinggi teman-temannya, jadi saya menganggap ini cukup high risk ya. Ya, target sell yang saya tentukan adalah untuk saham Gria ini adalah di harga terdekatnya adalah di harga di 200 ya, di 200 dan 200 dan di harga 212 ya, terlalu pendek. Nah, di sini teman-teman. Target sell-nya di sini. 200 dan 212. Nah, begitu teman-teman. Itulah dia untuk saham Gria. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Oke, saya lanjut lagi ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah saham ya PNLF. Nah, PNLF ini dia juga hari ini teman-teman cukup luar biasa ya. Kemarin ya, sorry, bukan hari ini, kemarin ya. Cukup luar biasa, dia kenaikannya adalah sebesar apa ya? Sebesar 17% ya, tentunya menurut saya secara pribadi ya teman-teman ya, menurut saya secara pribadi ini akan ada yang namanya bisa dikatakan adalah koreksi menurut saya ya. PNLF ini ada koreksi, tentunya kita harus hati-hati juga gitu teman-teman ya. Untuk PNLF ini ya, untuk PNLF ini harus hati-hati juga, di mana dia naik pertama 5%, lalu naik lagi dia 17%. Ya menurut saya ini akan ada koreksi dulu, tentunya ini menjadi tolak ukur kita untuk buy, seperti itu dia ya, untuk mendapatkan pantulan. Nah, pantulannya itu di mana Pak Pinem ya? Itu dia sebagai tolak ukur, dia biasanya kalau naik 17% ini turunnya berapa dalam, seperti itu. Nah, itu dia teman-teman. Turunnya dia berapa dalam ya? Ah, begitu. Itu yang menjadi tolak ukur kita untuk buy. Seperti itu dia. Ah, jadi kalau kita merasa dia akan naik ya HK saja, kenapa ragu gitu dia. Tapi kalau dia turun, di manakah kita akan buy gitu. Tentunya dari belajar apa? Dari karakter juga.
bagaimana karakter saham ini ketika naik dia misalnya 17%, apa yang biasanya akan dilakukan oleh proksinya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita ke chartnya dulu. PNLF ya. Ini dia PNLF ya, di mana dia pertama itu sudah membuat base. Dia sudah membuat base. Inilah base area, namanya base demand area konsolidasi, area cicilnya. Berapa lama dia mencicil ini, itulah nanti targetnya ke atas teman-teman. Volume juga mendukung. Seperti itu dia. Jadi oleh sebab itu ya saya sampaikan untuk PNLF ini ya, untuk PNLF ini saya sampaikan petanya sekarang ini adalah support pertahanannya ya. Support pertahanannya saya cek dulu teman-temannya. Saya hitung dulu dengan kalkulator Unfold ya. Support pertahanan dari saham PNLF ini ya, dengan kenaikan kemarin. Oke ya, dengan kenaikan kemarin adalah support pertahanannya itu adalah di harga 340 teman-teman. Ya, support pertahanannya itu ada di 340, itu ada di sini ya. Oke, di sini. Nah, di sini lalu support kuatnya itu ada di harga 316 ya. 316. Oke. 316 teman-teman. Oke ya. Nah, itu ada di sini. Nah, itu teman-teman. Seperti itu. Nah, ya. Ini support pertahanannya ada di 340. Ya, support pertahanannya ada di 340. Oke, di 340. Nah, support kuatnya itu ada di harga, sorry ya, sorry. Support kuatnya di 316 teman-teman ya, 316. 316 support kuat. Nah, di 316 teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi ke yang tadi lagi. Anda dia merasa dia up dulu atau down dulu kan? Nah, kalau dia merasa up, dia HK saja 358 ya. 358, lalu kalau dia longsor dia beli lagi 340, kalau longsor lagi dia beli lagi di 316 untuk pantulan. Breakdown 316 kita keluar dulu ya. Kalau dia down dulu, ya kita tunggu dia di 340 ya, tunggu dia 340, lalu kita tunggu dia di 330 ya, 330 dan 316 teman-teman. Seperti itu ya. Nah, tinggal pilih saja mau yang mana. Kalau up dulu dia langsung sikat. Kalau down apa seperti itu. Kalau down dia tunggu antrinya di sini. Tentu saja teman-teman kalau dia langsung up itu Anda nggak dapat lagi harga down. Seperti itu ya, harga down nggak dapat. Gitu. Bisa saja 340 nggak disentuh. Nah, yang berikutnya juga yang perlu Anda pahami adalah jangan Anda itu coba-coba seperti ini ya. Bisa apa banyak loss-nya teman-teman ya. Dia udah naik gini dulu deh, naik. Naik ya, naik dia gini baru dia turun. Ya, turun dia lalu Anda tunggu di antrian ini ya. Itu kadang-kadang bisa nggak mantul dia teman-teman. Jadi ini adalah awal-awal market saja, awal market. Dia naik dulu baru dia turun. Itu bisa nggak mantul. Ini awal market. Seperti itu. Jadi nanti Anda beli di sini rupanya makin down, Anda beli di sini makin down, nah Anda loss. Begitu teman-teman, akhirnya Anda akan loss gitu dia. Jadi inilah strategi awal sekali, strategi awal. Seperti itu dia. Kalau dia turun dulu, nah itu akan ada pantulannya. Tapi kalau dia naik dulu, baru dia turun, baru Anda tungguin, nah itu berat. Berat itu teman-teman. Berat ya. Saya katakan berat. Nah, maka dari itu, target sell yang saya tentukan untuk saham PNLF ini ya. PNLF ini adalah terdekatnya adalah di harga 378 ya, target sell kalau dia nanti mantul ya. Target sell ya di harga 378. Lalu yang berikutnya adalah di harga 396 ya, terdekatnya itu teman-teman ya, 396. Ini target sell-nya untuk saham PNLF ini. Oke? Nah, itulah dia untuk yang ketiga. Lalu saya masuk lagi, yang berikutnya adalah saham TOS. Ini teman-teman, saham TOS. Nah, kenapa saya merasa menarik? Wah, menarik teman-teman, karena dia baru mantul ya, baru mantul dia dari 62 dia baru mantul cep ke 68 seperti itu. Cuman perdagangan saham TOS ini selalu ramai teman-teman ya. Dia selalu ramai. Jadi perlawanan para retail itu pun kencang teman-teman. Seperti itu dia ya. Perlawanan retail pun kencang ya. Tidak perlu berapa lama, volumenya juga masih oke ya, oke volumenya.
dan kenaikannya juga baru sedikit ya, ini berpeluang untuk naik lebih tinggi tentunya ada teman-teman. Seperti itu dia ya. Oke, saya sampaikan untuk saham TOS ini ya, kita ke chart-nya dulu. Kita cek dulu saham TOS ya. Nah, ini dia baru mulai mantul teman-temannya. Saham TOS-nya garis EMA-nya juga belum tembus ya. Saya sampaikan sama Anda, menurut saya dalam hitungan unfold ya, support pertahanannya kita langsung saja ya. Support pertahanan, bidik-bidik bidik ini ya, pertahanan. Bidik-bidik TOS ini teman-teman ya, ini berpeluang sekali ini teman-teman ya. Support pertahanan dari saham ini saya sampaikan sama Anda adalah itu adalah di harga ya, di harga 67 ya, 67 support pertahanannya ya, support kuatnya itu adalah di harga, saya cek dulu sebentar ya, sebentar. Oh iya 67 benar. Ya, saya cek lagi, support kuatnya itu adalah di harga 61 ya. Nah, ini teman-teman, support kuatnya di harga 61. Oke. Nah, support kuatnya di harga 61. Nah, itu teman-teman. Nah, silakan. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini berpeluang atau bagaimana? Bisa berikan cuan atau bagaimana? Seperti itu teman-teman. Jadi tentunya titik entry ini ya teman-teman bisa lah ya. Tidak perlu lah dikasih tahu ya. Karena ini kan naiknya nggak terlalu tinggi ya. Nggak terlalu tinggi. Seperti itu dia. Jadi kalau misalnya dia teman-teman kembali lagi ya, kalau dia teman-teman merasa dia langsung up ya, langsung up itu ya, ya kita tuh di apa saja ya, kita tunggu saja dia di harga. Kalau dia merasa teman-teman langsung up ya, langsung saja sikat di harga 68 ya, 68 baru di harga 66 saja boleh, 66 baru di harga 61 juga bisa. Bisa juga di 67 bisa. Seperti itu support pertahanannya ya. Kalau Anda teman-teman bisa merasa langsung down, dia down ya down. Down dulu ya. Tunggu saja di harga 67, baru 65, baru 61. Seperti itu ya. Terus misalnya gini, wah Pak Pinem, ini banyak kali titik entry-nya Pak. Kayak mana kita cuannya gitu ya. Ya kalau masalah cuan dengan teknik unfold memang seperti ini gitu, memang seperti ini. Dikarenakan apa? Unfold itu dia teknik entry terbaiknya adalah memang piramida, seperti itu ya. Piramida unfold ini. Teknik entry terbaiknya itu adalah piramida. Kalau memang Anda merasa cuan Anda nggak maksimal dengan 3 titik entry ini ya beli saja di harga paling atas. Situ aja timpa semua gitu. Tapi kalau nanti misalnya loss ya tanggung masing-masing kan begitu dia kan. Kalau kita antri piramida seperti ini kan average kita makin terendah kalau misalnya pun ada guyuran teman-teman. Itu maksud saya. Tapi kalau Anda nggak merasa yakin, beli saja di 67 atau 68. Udah gitu saja. Semuanya beli di situ. Ya kalau nanti down dia ya tanggung masing-masing kan begitu dia ya. Seperti itu teman-teman. Kalau enggak kan ya lumayan juga ya seperti itu ya. Oke teman-teman ya. Itu dia. Lalu dengan target sell yang saya tentukan untuk saham TOS ini adalah di harga terdekatnya itu ada 73 ya. Terdekatnya ada 73, memang nggak terlalu jauh ya. Baru yang berikutnya adalah di harga 77 ya, 73 dan 77. Nah, ini target sell dari TOS teman-teman, 73 dan 77. Itu dia untuk saham TOS. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, yang berikutnya adalah dan yang terakhir ya, yang terakhir saya berikan adalah saham Buka. Ya, Bukalapak. Bukalapak ini dia ini banyak apanya sih menurut saya ya. Banyak alibinya ini Buka ini. Dia ini mau RUPS. Kalau saya tidak salah RUPS. Jadi ya biasalah namanya mau RUPS bisa ada peluang sesuatu dari RUPS tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Gitu dia. Jadi menurut saya Buka ini dari sisi volume sendiri bagus ya. Ini saham terakhir kita ya. Dari sisi volume sendiri bagus, volumenya juga oke, naik ya. Kemarin naik 7%. Kalau kita berpikir misalnya 122 ya, 122, 120, 120 ya, ternaik 120, 118. Dari 118 naik ke 140, apa yang Anda lakukan itulah yang akan dilakukan oleh saham Buka. Itu yang akan dilakukan oleh Banar Saham Buka. Seperti itu ya. Efek RUPS kemarin ya, info RUPS dalam waktu dekat ini bisa berpeluang juga untuk saham Buka ini. Kita nggak tahu apa problema atau apa rencana dari saham ini, ya kita pantau saja. Seperti teman-teman, oke? Dengan PT yang saya tentukan, saya masuk ke sini saham Buka ya. Kemarin masuk dalam kategori top gainer juga ini saham ya.
Mana selama ini juga udah mulai sepi nih saham karena longsor terus. Ya, SIA sudah mulai keluar dari garis EMA ya teman-temannya. Mantap juga ini kalau kita bisa jadi pantauan ya. Ya, dari trennya juga nggak putus. Oke ini teman-teman ya. Oke. Jadi dari saham buka ini adalah di mana closingnya adalah di harga saham Bukalapak ya, Bukalapak. Closing di harga 140 dengan volume juga mendukung teman-teman ya. Maka saya sampaikan untuk saham buka ini adalah teman-teman ya, support pertahanannya itu ada di harga. Saya sampaikan support pertahanan ya. Saya ketik saja di sini ya, support pertahanannya itu ada di harga adalah 138 teman. Nah, lalu support kuat itu ada di harga 132. Seperti itu teman. Nah, itulah dia untuk saham buka ini. Support pertahanan 138, support kuat 132. Nah, seperti yang tadi lagi ya. Kalau misalnya Anda merasa dia langsung up, ya up, langsung up ini Pak Pinem, bisa langsung lompat kodok, ya kan, lompat kodok 140 sikat, 138 sikat, baru 132. Kalau Anda merasa dia down dulu, down ya, down dulu dia, beli saja di 138 ya, saran saya nih ya 138, lalu setelah 138 135 ya 135 lalu di 132 seperti itu teman-teman. Begitu. Jadi ini kalau dia baru mantul gini enaknya apa, bisa swing kita ya, bisa swing, nggak perlu day trading ya, naiknya juga nggak terlalu besar gitu ya. Kalau misalnya kayak yang pertama tadi ya, saham-saham SSIA ya sampai NLF itu kan naiknya tinggi, jadi day trading aja lah mending, karena bisa saja dia turunnya dalam juga gitu ya kalau dalam konsep hari ini ya. Lalu dengan target sell yang saya tentukan untuk saham ini adalah 147 ya, 147, lalu yang berikutnya adalah di harga 152. Ini untuk saham buka target sell-nya. Nah, begitu dia teman-teman. Nah, itulah dia teman-temannya hari ini yang bisa saya edukasikan mengenai peluang dari saham top gainer. Semoga ini bermanfaat dan bisa memberikan cuan kepada teman-teman ya. Silahkan dipantau ya. Semoga ini bisa berikan cuan. Mana yang menurut Anda tertarik itu di apa? Itu di buy ya. Tentunya pahami konsep ya. Pahami konsep artinya adalah jangan terlalu berpatokan dengan target sell saya. Bisa saja itu nggak sampai di sana ya. Bisa saya nggak sampai di sana, tapi bisa juga sampai ya untuk semua saham itu ya. Intinya kalau misalnya cuan boleh langsung bungkus saja teman-teman. Seperti itu dia teman-teman. Oke? Atau misalnya dia ketika turun dia ada pantulan nih, turun dalam. Terus dia mulai mantul. Nah, nggak perlu ada tunggu-tunggu target sell, bisa juga naik-naik 1%, 1%, 2% juga bisa langsung sikat teman-teman ya. Nah, itu saja dari saya. Tidak ada kata yang lain. Semoga ini bermanfaat. Salam dari saya, Pinem Excellent. Kita sampai bertemu lagi di edukasi saham-saham top gainer di hari berikutnya. Terima kasih teman-teman. Semangat pagi.